Bayangin deh, ada sebuah bendera yang udah disahkan oleh hukum daerah, tapi anehnya justru dilarang berkibar sama pemerintah pusat. Nah, hari ini kita akan coba mengurai benang kusut hukum dan politik di balik polemik bendera Aceh ini. Pernyataan dari Gubernur Aceh ini kedengarannya agak aneh ya. Soalnya sebuah hukum daerah atau biasa kita sebut kanun sebenarnya udah melegalkan bendera ini dari tahun 2013 lalu. Loh, kok jadi belum boleh? Pertanyaan ini nih yang jadi jantung dari perseteruan hukum antara pemerintah daerah Aceh dengan pemerintah pusat di Jakarta. Jadi, mari kita bedah sama-sama. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Oke, supaya lebih terstruktur, pembahasan kita kali ini akan dibagi jadi 5 bagian utama. Biar kita bisa lihat masalah ini dari semua sudut pandang. Pertama-tama, kita perlu paham dulu akar masalahnya. Intinya, ada 2 peraturan yang saling bertabrakan dan menciptakan situasi yang rumit ini. Jadi begini, di satu sisi, Aceh punya Kanon nomor 3 tahun 2013 yang jelas-jelas mengesahkan bendera bulan bintang. Tapi, di sisi lain, ada peraturan pemerintah atau PP tingkat nasional yang melarangnya, karena desainnya dianggap sama persis dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM di masa lalu. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang Jakarta. Argumen mereka sebenarnya sangat simpel dan to the point, yaitu soal hierarki hukum. Seluruh argumen pemerintah pusat itu berpegang pada satu prinsip ini, lex superior derogat legi inferiori. Gampangnya, aturan yang kedudukannya lebih tinggi otomatis mengalahkan aturan yang ada di bawahnya. Nah, kalau kita lihat hierarki hukum di Indonesia, peraturan pemerintah atau PP itu posisinya ada di atas kanun. Jadi logikanya sederhana, kanun sebagai aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan PP. Titik. Jadi kesimpulannya bagi pemerintah pusat begini, desain bendera itu melanggar PP yang merupakan hukum lebih tinggi. Dan lagi pula, mereka merasa kanun itu sendiri sudah pernah dibatalkan pada tahun 2016. Jadi ya dianggap tidak sah. Tapi tunggu dulu. Pemerintah Aceh punya argumen balasan yang luar biasa kuat, yang landasannya adalah status istimewa Aceh dan beberapa presiden hukum yang sangat penting. Nah, kalau Jakarta pakai prinsip lex superior, Aceh mengeluarkan senjata lain, yaitu lex specialis derogat legi generali. Artinya, hukum yang sifatnya khusus bisa mengesampingkan hukum yang sifatnya umum. Dan ini kuncinya. Aceh berargumen bahwa kanun ini bukan sekadar peraturan daerah biasa. Kanun ini adalah turunan langsung dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA, sebuah undang-undang khusus tingkat nasional yang lahir dari Perjanjian Damai Helsinki. Karena UUPA itu khusus, maka PP yang sifatnya umum, menurut Aceh, seharusnya mengalah. Dan Aceh nggak cuma berteori loh, mereka menyodorkan bukti-bukti hukum yang sangat kuat atau yang biasa disebut jurisprudensi. Bukti pertama datang dari daerah istimewa Yogyakarta. Di Yogyakarta, ada aturan khusus soal kepemilikan tanah yang sempat digugat karena dianggap bertentangan dengan UU Agraria Nasional. Dan apa hasilnya? Mahkamah Agung justru menguatkan aturan khusus Yogyakarta. Ini jadi bukti jurisprudensi pertama bahwa aturan khusus di daerah istimewa bisa mengalahkan aturan umum nasional. Bukti kuat kedua yang diajukan Aceh datang dari rumah mereka sendiri, yaitu kasus kanun jinayat atau hukum cambuk. Kita semua tahu soal hukum cambuk di Aceh kan? Aturan itu juga sempat digugat karena dianggap beda dengan KUHP nasional. Tapi, Mahkamah Agung menolak membatalkannya. Nah, logikanya Aceh begini. Kalau kanun yang mengatur pidana saja boleh berbeda dan tetap diakui sah, kenapa kanun soal lambang daerah tidak? Ini bukti kedua yang menegaskan bahwa kanun memang diakui sebagai lex specialis. Dan bukti terakhir ini seakan-akan menjawab langsung klaim pemerintah pusat yang merasa sudah membatalkan kanun bendera ini. Ternyata, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat jelas menyatakan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri tidak bisa seenaknya membatalkan perda atau kanun. Pembatalan hanya bisa dilakukan lewat uji material di Mahkamah Agung. Faktanya, Mahkamah Agung tidak pernah mengeluarkan putusan pembatalan untuk kanun bendera Aceh. Jadi, klaim pembatalan tahun 2016 itu secara hukum sangat lemah. Nah, dengan adanya 2 argumen yang sama-sama punya dasar hukum yang kuat ini, kita akhirnya sampai pada situasi yang disebut limbo hukum. Keduanya benar menurut versinya masing-masing. Tabel ini merangkum kebuntuannya dengan sangat baik. Di satu sisi ada PP melawan UUPA. Di sisi lain ada prinsip lex superior melawan lex specialis. Keduanya punya argumen kuat, makanya terjadilah jalan buntu.
Oke, jadi kalau jalur hukumnya saja sudah mentok begini, lalu apa sebenarnya yang jadi penghalang utama bendera ini untuk bisa berkibar? Disinilah hukum bertemu dengan politik. Saat Gubernur Manaf bilang dalam proses, itu bukan lagi proses hukum. Itu adalah kode untuk proses negosiasi politik tingkat tinggi yang sedang berjalan untuk mencari jalan tengah demi menghindari konflik di lapangan. Jadi kalau kita lihat dari kacamata hukum murni, apalagi dengan 3 bukti jurisprudensi yang dimiliki Aceh, sebenarnya posisi hukum mereka sangat kuat. Hambatan yang ada saat ini bisa dibilang 100% bersifat politis, bukan lagi soal perdebatan hukum. Jika hukum ditegakkan lurus tanpa ada intervensi politik, bendera itu sangat mungkin sah untuk berkibar. Kasus bendera Aceh ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Ini adalah contoh nyata bagaimana hukum bisa menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik. Lantas, jika hukum sudah saling mengunci seperti ini, siapa yang seharusnya menjadi wasit terakhir? Apakah pengadilan ataukah para politisi?